Pemirsa, Bareskrim Polri mengungkap indikasi kecurangan dalam dugaan penipuan dan juga penggelapan yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia. Ya, polisi juga membuka peluang memeriksa artis Dude Herlino untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Puluhan personel Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggeledah kantor pusat PT Dana Syariah Indonesia di kawasan pusat perkantoran SCBD Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan hingga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT DSI ke para nasabah. DSI diduga menggunakan dana nasabah untuk sejumlah proyek fiktif dengan kerugian mencapai 2,4 triliun rupiah. Proyek fiktif dibuat DSI dengan mencantumkan data nasabah yang sudah ada sebelumnya. Untuk menyelidiki kasus lebih lanjut, polisi akan memeriksa semua pihak yang berkaitan dengan PT DSI, termasuk artis Dude Herlino. Dude diketahui pernah menjadi brand ambasador dari PT DSI. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan seluruh pihak terkait dibutuhkan untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka. Selain peluang memeriksa Dude Herlino, penyidik Polri juga memeriksa 18 saksi, mulai dari pegawai hingga pejabat dan manajemen PT DSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi periksa manajer almarhumah Lula Lava yakni Adita Baskara. Pemeriksaan dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan dalam penyelidikan tewasnya Lula Lava. Yang sudah doain, sudah ngedukung segala macam. Datang tanpa ditemani rekan atau pengacara, manajer Lula Lava Adita Baskara Rabu siang menjalani pemeriksaan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, dan pemeriksaan ini merupakan yang pertama bagi Adita karena sebelumnya atau pada Senin lalu Adita hanya untuk mendampingi asisten Lula Lava. Adita pun meminta doa yang terbaik untuk almarhumah Lula Lava. Sebelumnya polisi pun setelah memeriksa sejumlah saksi termasuk kekasih selebgram Lula Lava, Reza Arif. Sudah doain, sudah ngedukung segala macam. Yang penting jangan putus doa buat almarhum ya. Minta doanya yang terbaik pokoknya. Yang terbaik aja. Berarti hari ini Boleh ini saya mau wudhu dulu? berarti ini melengkapi pemeriksaan kemarin ya, Kak? Enggak, kemarin tuh saya cuma menemani aja. Pemirsa, ramai di media sosial maraknya penyalahgunaan gas tertawa atau nitrous oxide di kalangan anak muda. Ya, BNN dan juga BPOM RI ingatkan gas tertawa picu ketergantungan dan berbahaya bagi kesehatan. Media sosial akhir-akhir ini ramai dengan pembahasan gas tertawa atau nitrous oxide N2O. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menjelaskan senyawa kimia itu sah digunakan dalam dunia medis dan industri. Namun efek euforia singkat yang dihasilkan kini justru disalahgunakan. Suyudi ungkap hingga awal tahun 2026 nitrous oxide atau gas tertawa belum diklasifikasikan sebagai narkotika atau psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun daftar terbaru Perkemenkes Nomor 7 Tahun 2025. Dan meski tidak masuk UU Narkotika, tren global menunjukkan pengetatan regulasi terhadap zat ini karena meningkatnya kasus penyalahgunaan di kalangan remaja. Sementara itu, Kepala Badan POM RI, Taruna Ikrar, mengungkap penyalahgunaan nitrous oxide bisa menyebabkan ketergantungan hingga terganggunya suplai oksigen dalam tubuh. Menurut Ikrar, saat nitrous oxide masuk ke dalam tubuh, kadar oksigen bisa menurun dan memicu kondisi iskemia atau kekurangan oksigen pada jaringan. Sehingga timbul rasa sakit atau nyeri yang bisa berujung kematian.
Whipping itu kan kandungannya adalah nitrate oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Terkait hal tersebut, rencananya BPOM akan memperkuat pengawasan dengan menggandeng berbagai pihak seperti BNN, kepolisian, serta Kementerian Kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gas tertawa atau nitrous oxide secara legal di Indonesia memiliki fungsi di berbagai sektor. Meski demikian, penyalahgunaannya dengan tujuan rekreasi memicu kebijakan melarang penggunaan gas tertawa di sejumlah negara. Dan berikut informasinya untuk Anda. Nitrous oxide atau N2O merupakan senyawa kimia yang sah digunakan dalam dunia medis dan industri. Secara legal di Indonesia, nitrous oxide atau N2O memiliki fungsi di berbagai sektor. Dalam bidang medis, gas itu biasa digunakan sebagai obat bius atau anestesi dan penghilang rasa sakit, terutama dalam prosedur gigi dan persalinan. Kemudian di dunia otomotif, gas ini digunakan untuk menambah daya mesin kendaraan atau NOS dengan memberikan tambahan oksigen saat pembakaran. Dan dalam industri kuliner atau makanan, gas ini digunakan sebagai gas pendorong kaleng whipped cream semprot untuk mengubah krim cair menjadi busa padat. Sementara itu, gas tertawa berasal dari penyalahgunaan nitrous oxide atau dinitrogen oksida N2O. Penggunaan gas tertawa memiliki sejumlah efek seperti euforia sesaat, rasa ringan, dan tertawa tanpa sebab. Penyalahgunaan nitrous oxide sebagai tujuan rekreasi menimbulkan larangan penggunaan gas tertawa di sejumlah negara seperti di Inggris, Belanda, Denmark, Belgia, Prancis, Amerika Serikat, Australia, dan Thailand. Komisi 3 DPR RI mencecar Kapolres Sleman terkait kasus suami korban jambret yang menjadi tersangka. Sindot Sude akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah pihak terus dipanggil polisi untuk dimintai keterangan terkait meninggalnya selebgram Lula Lava yang ditemukan tidak bernyawa di apartemennya. Ya, sambil menunggu hasil pengolahan barang bukti yang sedang diuji di Pusat Laboratorium Forensik, tim penyelidik berencana akan memanggil pihak keluarga untuk memintai keterangan. Penyebab kematian selebgram Lula Lava hingga kini masih terus diselidiki Polres Metro Jakarta Selatan. Penyelidikan dimulai dengan merangkai peristiwa penemuan jenazah, pengolahan barang bukti, pemeriksaan saksi hingga olah tempat kejadian perkara. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sejauh ini sudah memeriksa 10 orang saksi termasuk kekasih almarhumah Reza Arab dan berencana akan meminta keterangan pihak keluarga. Tak hanya saksi dari orang dekat almarhumah, polisi juga telah memeriksa tim dokter dari Rumah Sakit Fatmawati yang melakukan visum luar terhadap jenazah, serta seorang dokter yang mengeluarkan surat kematian. Pihak Rumah Sakit Pondok Indah juga turut dimintai keterangan untuk mengetahui riwayat medis Lula Lava. Hingga kini, petugas masih menunggu hasil pengolahan barang bukti yang sedang diuji di Pusat Laboratorium Forensik. Pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan, pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Sebelumnya, jasad selebgram Lula Lava ditemukan di dalam kamar sebuah apartemen yang ditempatinya di kawasan Jakarta Selatan tanggal 23 Januari lalu. Aparat kepolisian memastikan penyelidikan penyebab kematian selebgram dilakukan secara transparan dan hasil penyelidikan akan disampaikan secara komprehensif dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Dari Jakarta, Daniel Bisa Jangbati, iNews melaporkan.